Gunung Tampomas menjulang tinggi di Sumedang bagian utara. Saya Imas Rahmawati, utusan PCA Buah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat ibu-ibu warga Aisyah, hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernapas dengan bebas, udara tak berbayar, melihat matahari bersinar, bunga mawar mekar, bisa berbelanja ke pasar. Sementara saudara-saudara kita ada yang harus berada di dalam kamar, badannya tidak segar, sorot matanya tidak berbinar karena terpapar. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Rasulullah terakhir, pembawa kabar gembira, uswah hasanah bagi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah, gerakanku. Warga Aisyah sejati. Dalam kesempatan ini saya berpartisipasi pada Milad Aisyah yang ke-104 dengan mengambil tema merekat persatuan, menebar kebaikan di tengah pandemi. Warga Aisyah sejati pasti sudah tahu apa itu yang disebut dengan pandemi. Ya, terlebih lagi dengan pandemi COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya suatu wabah yang menyebar dan serempak di berbagai daerah, bahkan di seluruh pelosok dunia. Yang semula asalnya di Wuhan, negeri Cina, sampai ke Indonesia dan bisa sampai ke Buah 2. Itulah COVID-19. Pasti semua merasakan dampaknya. Bukan karena bahayanya itu penyakit, tetapi karena penyebarannya yang begitu cepat. Semua orang bisa terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 ini. Makanya kita harus menjaga protokol kesehatan. WHO telah mendeklarasikan pada bulan Maret 2020 pandemi COVID-19 ini sebagai pandemi di seluruh dunia yang mengakibatkan gangguan di segala macam aspek kehidupan, terlebih di gangguan aspek sosial, aspek kesehatan, aspek pendidikan, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Antara kepentingan pribadi, kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan golongan, semua terkena imbas akibat COVID-19 ini. Apakah warga Aisyah merasakan? Tentu warga Aisyah merasakan akibat COVID ini. Semula ada kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Otomatis semua kegiatan ditunda atau ditutup. Sekolah atau madrasah tidak ada tatap muka, tapi
Anak-anak harus belajar di rumah. Yang menjadi ustadz-ustadzahnya adalah ibu-ibu warga Aisyah di rumah masing-masing. Kemudian ada PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama 2 minggu. Dilihat apakah ada perkembangan perbaikan? Belum ada. Ditambah lagi 2 minggu. Ditambah lagi 2 minggu. Sampai berapa kali pengulangan PPKM. Apa yang kita lakukan? Stay at home. Iya. Kalau bahasa Sunda mengatakan cicing di imah. Itu. Apa tujuannya? Iya, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagi warga Aisyah, COVID-19 ini, saya yakin ini bukan merupakan ujian, bukan merupakan azab maksud saya. Ini adalah ujian yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Asalkan kita berserah diri menerimanya dengan ikhlas. Kalau kita berserah diri dan menerima dengan ikhlas, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan catatan kita sering beristighfar kepadanya, memohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat. Tidak semata-mata Allah menurunkan wabah ini kalau itu bukan untuk peringatan atau meningkatkan ujian ataupun azab. Bisa juga sebagai azab apabila kita menerimanya dengan penuh amarah, putus asa, resah dan gelisah. Itu sebagai azab. Maka untuk warga Aisyah, perbanyaklah kita beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersedekah supaya wabah ini segera musnah di bumi ini. Ada hikmah yang kita bisa diambil dari wabah COVID-19 ini. 1. Ana dofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kita sering mencuci tangan menggunakan sabun. Biasanya tangan kita bergelir ya, segala disentuh. Apalagi yang paling kita sentuh selain dari uang ya, dilihat, diraba dan diterawang. Uang itu bisa berpindah tangan. Maka kita harus sering mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Kita harus bersatu padu menghadapi virus corona ini. Harus bersatu padu menggandeng tangan, melaksanakan protokol kesehatan. Itu anjuran pemerintah. Adanya larangan mudik, adanya program vaksin, itu masyarakat harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Warga Aisyah sejati, saya yakin dan percaya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Apalagi sekarang diberlakukan larangan mudik. Sami'na wa atokna. Itu sebagian dari kata-kata yang ada di Mares Muhammadiyah. Larangan mudik harus kita patuhi. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Nah, sebagai warga Aisyah sejati,
beramal bakti dan berdharma bakti membangun negara. Pandemi Covid ini telah memunculkan gaya hidup baru, di mana masyarakat sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, mulai menyertai setiap kegiatan. Seperti kita sekarang ini, lomba pidato yang seharusnya kita bisa tatap muka, tapi karena ada Covid, ada kemajuan teknologi, kita manfaatkan. Kita lomba pidato ini, lomba ceramah ini dengan menggunakan video. Apa yang bisa dilakukan oleh warga Aisyah di tengah pandemi seperti syair Mares Aisyah tadi? Iya, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan seperti apa? Nah, berbuat kebaikan. Hal sekecil apapun, berbuatlah kebaikan, karena Allah akan membalasnya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Zalzalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal baik walaupun itu sebesar zarah, Allah akan membalasnya. Siapa tahu dengan kebaikan yang sekecil itu akan membawa kita ke surga. Apakah yang berbuat baik yang kecil? Kita yang sederhana saja. Ingat 3M dari A.A. Gim. Ya, 1, mulai dari diri sendiri. 2, mulai dari hal-hal yang kecil. 3, mulai dari sekarang. Mumpung masih ada kesempatan. 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, muda sebelum tua. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Ketiga, lapang sebelum sempit. Keempat, kaya sebelum miskin. 5, hidup sebelum mati. Berbuatlah kebaikan selagi kita bisa, selagi kita mampu, selagi kita sehat, selagi kita muda, selagi kita lapang. Berbuatlah kebaikan. Dengan berbuat kebaikan, berarti kita menolong orang lain. Sebagaimana al-hadis, wallahu fi ainil abdi, makana al-abdu fi aini akhi. Maaf. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi aunil akhihi. Allah selalu menolong hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Bagaimana caranya? Iya, dengan mematuhi protokol kesehatan yang 5M. Hal sederhana, kita mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga kerumunan, jaga jarak, dan membatasi kegiatan aktivitas di tempat umum. Itu dalam berbuat kebaikan. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Jangan tolong menolong di dalam kesesatan dan berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau kita sering berbuat baik secara tidak langsung akan kepada orang yang menerima kebaikan gitu akan menimbulkan rasa bahagia. Apabila rasa itu terus dipelihara, maka akan melahirkan kuatnya silaturahim sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan. Amin. Jadi janganlah berhenti untuk berbuat baik. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Gunakan waktu sekarang juga untuk berbuat baik. Jadilah warga Aisyah sejati yang menjadi uswah di masyarakat, merekat persatuan di antara umat. Rupanya ceramah dari saya coba sekian. Mari berserah kepada Allah pemberi hidayah. Semoga wabah cepat musnah. Aisyah terus melangkah. Selamat milad Aisyah yang ke-mi'ata wa arba'ah. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Nasru minallah wa fatum qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.